Memang Allah sendiri menyatakan di dalam firman-Nya bahwa Allah yang akan memelihara Al-Quran itu. Ya, Allah sendiri, Allah menjamin yang akan memelihara Al-Quran itu. Ya, maksudnya disebutkan langsung di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu terpelihara. Ini berbeda dengan referensi-referensi beragama Islam kita itu selain Al-Quran. Itu tidak ada jaminan langsung dari Allah bahwa dipelihara langsung oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau Al-Quran ini langsung firman yang mengatakan bahwa akan dipelihara. Ya, tidak akan ada penyelewengan, tidak akan ada perubahan sedikit pun, tidak akan ada pengurangan bahkan satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat cerah dan berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, waktu, energi oleh Allah sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Kita akan mengkaji dari sumber primer pertama dan utama dalam kitab beragama ini, yakni Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa waktu, energi, kesehatan, keluarga, sahabat, teman-teman, lingkungan, semuanya bisa berkah dan bermanfaat, saling support untuk bisa bahagia, selamat, dan sukses fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu kelanjutan terkait hafiz, ya, atau tahfiz atau hafadho, hufaz itu. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang makna, lebih ke makna dari hafiz, tahfiz, hafadho itu, ya. Kali ini kita akan lebih fokus kepada penjagaan Al-Quran, yaitu pemeliharaan Al-Quran, ya, dari hafiz, ya, atau tahfizul Quran, pemeliharaan kepada Al-Quran, ya. Bagaimana sejatinya Al-Quran itu dipelihara di zaman Nabi, terutama ketika beliau masih hidup dan para sahabatnya. Bagaimana beliau itu memelihara Al-Quran itu, ya, sehingga Al-Quran yang ada pada kita sekarang itu memang ngeplek persis seperti yang ada di zaman Nabi. Itulah wahyu Allah, ya, firman Allah yang turun kepada Nabi yang persis pada kita sekarang ini. Di zaman Nabi yang turun pada Nabi itu 30 juz komplit, ya itulah yang dipakai oleh Nabi itu seperti yang kita pakai sekarang ini. Itulah firman Allah sudah komplit, sudah lengkap, ya. Tidak ada yang dialpakan oleh Allah, tidak ada yang dilupakan oleh Rasulullah SAW. Ya, rekan-rekan sekalian, jadi sekilas, ya, bahwa hafiz atau tahfiz itu, ya, itu memelihara atau menjaga, ya. Jadi kesiapan jiwa untuk menerima kepahaman, kemudian kuatnya ingatan dan memori, ya, kemudian penerapan dari kekuatan ingatan dan kesiapan jiwa dengan kepahaman itu untuk memelihara amanah, untuk menjaga janji, untuk memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Lah, Al-Quran itu adalah amanah yang diberikan kepada Nabi, ya, yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia ini. Ya, maka Nabi pun memelihara itu, menjaga itu, ya, memelihara dan menyampaikan amanat itu kepada kita. Memang Allah sendiri menyatakan di dalam firman-Nya bahwa
Allah yang akan memelihara Al-Quran itu. Disebutkan langsung di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu terpelihara. Ini berbeda dengan referensi-referensi beragama Islam kita itu selain Al-Quran. Itu tidak ada jaminan langsung dari Allah bahwa dipelihara langsung oleh Allah dan Rasulnya. Lah kalau Al-Quran ini langsung firman yang mengatakan bahwa akan dipelihara. Ya, tidak akan ada penyelewengan, tidak akan ada perubahan sedikit pun, tidak akan ada pengurangan bahkan satu huruf. Allah menyatakan itu di surat Al-Hijr, surat 15, ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang akan memeliharanya, yang akan menjaganya. Jadi jaminan Allah bahwasanya Al-Quran itu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah terjadi penyelewengan ya, karena langsung jaminannya oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Nah, rekan-rekan sekalian, Allah di sini menggunakan kata kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa inna lahu lahafidun. Dan kamilah yang akan memeliharanya. Ya, dan kamilah yang akan memeliharanya. Allah menggunakan redaksi kami. Ya, kami itu dalam bahasa Arab ada dua. Bisa mu'azzim nafsahu, mengagungkan dirinya. Bisa juga mutakallim ma'al ghair, yakni orang yang berbicara dan yang lain. Ya, artinya Allah ketika menjaga memelihara Al-Quran itu melibatkan pihak lain selain Allah. Ya, melibatkan pihak lain dalam proses penjagaan itu, yaitu ya termasuk manusia. Ya, malaikat, manusia. Kalau manusia ya jelas Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Lah, bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu memelihara Al-Quran, menjaga Al-Quran supaya Al-Quran itu tidak terjadi penyimpangan, supaya Al-Quran itu tidak terjadi penyelewengan, dan supaya Al-Quran itu tetap asli sampai kapanpun, sampai kiamat nanti. Ya, terus asli. Bagaimana? Lah, rekan-rekan sekalian, menurut sejarah itu ada dua pemeliharaan Al-Quran itu. Yang pertama dengan hafalan, ya. Yang kedua dengan tulisan, ya. Yang hafalan itu digambarkan ada beberapa sahabat Nabi yang memang bisa itu menghafal Al-Quran 30 juz. Itu satu. Yang kedua pemeliharaannya adalah melalui tulisan. Ya, melalui tulisan, bisa di atas pelepah kurma, ya, di atas batu, ya, di atas kulit binatang, dan termasuk memungkinkan di atas kertas, ya. Dan itu memang diceritakan juga oleh Allah, ya, penggambaran dari penjagaan atau pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan itu disebutkan juga di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Buruj, surat 85 ayat 21 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Qur'an yang agung, Al-Qur'an yang mulia, fi lauhim mahfuz. Al-Qur'an itu di dalam lauh yang terjaga, ya, yang terpelihara. Fi lauhim mahfuz. Al-Quran itu di dalam loh yang terpelihara. Lauh itu apa sih? Lauh itu kalau kita membuka kamus-kamusnya para mufassir itu Lisanul Arab Al-Mufradat fi Ghurib Al-Quran, lauh itu adalah semua atau setiap permukaan yang bisa ditulisi, itu adalah lauh. Seperti lempengan batu atau permukaan batu, atau seperti kulit binatang, atau kertas, ya, atau pelepah kurma, atau kayu misalkan. Apapun, permukaan apapun yang bisa ditulisi, ya, itu disebut dengan lauh. Lauh, alwah jamaknya. Jadi lauhim mahfuz. Jadi Al-Quran itu memang fi lauhim mahfuz, di dalam lembaran-lembaran yang dipelihara, yang terjaga. Ya.
Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita mengacu kepada Al-Quran sendiri ya, proses penjagaan itu jelas bahwa proses pemeliharaan Al-Quran itu lebih kepada tulisan, ditulis ya. Jadi lebih kepada tulisan. Sedangkan pada hafalan sebenarnya ya, kalau hafalan ini itu tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu dipelihara dengan hafalan, itu saya belum menemukan di dalam Al-Quran itu. Bahwasanya Al-Quran dipelihara dengan hafalan, dihafal, itu tidak ada di dalam Al-Quran itu. Termasuk perintah untuk menghafal Al-Quran itu juga tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, ini menariknya rekan-rekan sekalian ya. Ya, meskipun tentu saja memungkinkan bahwa ada sejarah cerita bahwa beberapa sahabat Nabi itu bisa hafal Al-Quran 30 juz. Iya, itu bisa memungkinkan, bisa saja terjadi ya. Bahkan kalau misalkan sekarang zaman kita, anak-anak kita ya, kaum muslimin, kaum mukminin itu ada yang hafal Al-Quran 30 juz, benar-benar hafal 30 juz dan bisa menghadirkannya ya kapanpun dan dimanapun dan di saat apapun ketika dia ditanya, itu sungguh sangat membanggakan dan luar biasa. Kita sangat mengapresiasinya dan kita ikut bangga. Bahkan kalau hafalannya Nabi Muhammad sendiri ya tentu saja kalau Nabi Muhammad itu tuh sudah tidak akan lupa gitu. Nabi Muhammad tidak akan lupa Al-Quran itu, tidak akan pernah melupakan Nabi Muhammad itu, dan tidak akan pernah lupa satu huruf pun Nabi Muhammad itu. 30 juz komplit sepemahamannya ya, penerapannya Nabi Muhammad sudah hafal itu. Ya, pokoknya dalam arti hafal apapun ya, Nabi Muhammad itu sudah tidak akan pernah lupa dengan Al-Quran itu. Karena apa? Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Sanuqri'uka fala tansa. Dan kami bacakan Al-Quran itu kepadamu Muhammad dan engkau tidak akan pernah lupa. Jadi Nabi Muhammad memang tidak akan pernah lupa ya, karena memang langsung ditancapkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke kolbu Nabi Muhammad SAW. Nazala bihi ruhul amin ala qalbik litakuna minal mundirin. Dan diturunkan Al-Quran itu ala qalbik, atas kolbu Nabi, litakuna minal mundirin, supaya Nabi itu menjadi pemberi peringatan ya. Jadi rekan-rekan sekalian, tidak ada masalah ya terkait kalau ada yang hafal ya, itu luar biasa membanggakan. Hanya saja memang rekan-rekan sekalian, gambaran bahwasanya pemeliharaan Al-Quran itu melalui hafalan itu tidak ada di dalam Al-Quran itu. Begitu juga perintah untuk menghafal Al-Quran itu memang tidak ada di dalam Al-Quran ya. Yang lebih menggambarkan pemeliharaan Al-Quran itu diceritakan dalam Al-Quran sendiri, itu memang adalah tulisan dengan tulisan fi lauhim mahfuz ya, di dalam lembaran-lembaran. Dari sejak dulu pemeliharaan dari Al-Quran itu memang adalah dengan tulisan ya, karena kalau dengan tulisan itu bisa fix gitu ya. Kalau dengan hafalan ini bisa terjadi perbedaan. Menurut hafalanmu seperti itu, menurut hafalanku seperti ini. Lah, ini bisa terjadi perbedaan. Menurut hafalan dia seperti itu, menurut hafalan dia lagi ya seperti ini lagi. Jadi bisa berbeda-beda. Tapi kalau sudah berbentuk tulisan, lah ini tidak akan berbeda. Makanya Al-Quran sendiri itu lebih menggambarkan pemeliharaan Al-Quran itu memang dengan tulisan. Ya, bahkan juga diceritakan dalam sejarah ya, di Sirah Ibnu Hisham ya, itu diceritakan pada saat periode Mekah pun itu sudah ada tulisan Al-Quran itu ya, yang dilakukan oleh Khalid ya. Menurut Ibnu Abbas, orang yang pertama menulis Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Khalid bin Zaid Al-As ya. Cerita yang sangat populer lagi juga, ketika Umar itu marah-marah ya, mau membunuh Nabi ya, di awal-awal itu, kemudian Umar bertemu dengan Nuaim. Lah Nuaim itu berkata kepada Umar, "Hei Umar, mau kemana engkau?" Kata Umar, "Aku akan menghabisi Muhammad itu, orang yang telah mengoreksi agama kita, orang yang telah menyalah-nyalahkan ya agama kita gitu ya. Aku akan bunuh itu Muhammad, aku akan tebas lehernya," kata Umar.
Kemudian Nu'aim berkata, kamu sebaiknya pulang aja ke rumahmu. Kenapa, kata Umar? Kok kamu ngkon aku pulang? Kok kamu menyuruh aku pulang? Ya, karena keluargamu itu diam-diam telah mengikuti agama Muhammad. Lah, kemudian Umar tuh balik ya ke rumah iparnya itu, ya, adiknya Fatimah, ya, dan juga ponakannya itu, ya, namanya Sa'id bin Zaid. Ya, kemudian mereka mendengar itu ada Umar yang sedang mencari mereka, ya. Fatimah itu adiknya Umar, ya, Fatimah bin Khattab itu menyembunyikan teks naskah potongan surat Toha itu, ya, disembunyikan oleh Fatimah itu ketika Umar datang. Nah, di situ menggambarkan rekan-rekan sekalian bahwa bahkan periode Mekah pun itu sudah ditulis Al-Quran itu, ya, sudah tertulis Al-Quran itu. Jadi penjagaan Al-Quran itu memang lebih kepada tulisan, ya, lebih kepada tulisan. Gambaran pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan itu lebih didukung dengan Al-Quran sendiri dan juga dengan sejarah. Itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.